Shalom, perkenalkan nama saya Michelle Keisha Shalom Asa dari kelas A3 Keperawatan semester 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem kardiovaskuler, tugas akhir semester dari Nurse Wayan Sudarmi, Eskep MKAS. Pengertian sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblas. Angioblas ini timbul dari mesoderm splanchnius dan chorionic B, merenkim tali pusat C, dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Dalam awal perkembangannya, yaitu pada minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang di splanchnius, yaitu pada bagian pericardial dan atap kutub uning telur sekunder. Tabung jantung pasangkan membujur endotel berlapis saluran tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tubular bergabung dalam pembuluh darah di dalam embrio yang menghubungkan tangkai dan karian yolk sac membentuk sistem kardiovaskuler purba. Pada janin, proses peredaran darah melalui plasenta. Yang ketiga, anatomi dan fisiologi kardiovaskuler. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan aspek berada di bawah dan basis. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada. Sebelah kiri yang terlindung oleh coste, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung kita dapat memeriksa di bawah apabila dua jari setelahnya. Berat pada orang dewasa sekitar 250 atau 350 gram. Hubungan jantung dan alat sekitarnya. Yang pertama, dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago costalis setinggi costa 3. 2. Samping berhubungan dengan paru dan facies mediastilis. 3. Atas setinggi torakal 4 dan cervical 2 berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronkus dextra dan bronkus sinistra. Mediastinum. 4. Belakang alat-alat posterior, epihagus, aorta descendens, vena asigos, dan culoma vertebrata thoracalis. 5. Bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Jantung difikasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping diafragma, menyokong dari bawah pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah 1. Umur pada usia lanjut. Alat-alat dalam rongga toraks termasuk jantung agak turun ke bawah. 2. Bentuk rongga dada. Perubahan bentuk tora yang menetap
menahan batas jantung menurun sehingga pada asma, toraks melebar dan membulat. 3. Letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma ke atas akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. 4. Perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Hai para generasi bangsa, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Prodi keperawatan juga sangat dibutuhkan di setiap negara, bahkan Indonesia. Mengingat dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang, butuh banyak tenaga medis. Nah, untuk itu, para generasi bangsa, mari kita bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000 dan memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Prodi lainnya ialah Profesi Nurse, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra Inggris, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. UNPI sendiri sudah terakreditasi B, jadi jangan ragu untuk menjadi perawat profesional. Untuk pendaftarannya dapat diakses di website resmi UNPI. Caranya gampang, daftar dari rumah aja dengan mengakses langsung website di www.unpimanado.ac.id. Tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.